Dita adalah seorang wanita sederhana dengan hati penuh cinta. Setelah menikah dengan Andi, pria yang awalnya ia kira akan menjadi pendamping hidup selamanya, Dita membayangkan hidup yang bahagia dan penuh kasih. Namun, kenyataan berkata lain. Pernikahan yang baru berjalan 2 tahun itu mulai berubah menjadi tekanan berat, terutama karena sikap mertuanya. Bu Siti adalah sosok yang keras dan ambisius. Sejak awal, ia kurang menyukai Dita karena merasa Dita berasal dari keluarga biasa saja, tidak sepadan dengan status keluarga mereka. Ketika pernikahan Dita dan Andi tidak segera dikaruniai anak, Bu Siti menjadikannya alasan untuk menghina dan merendahkan Dita. Perempuan macam apa kamu ini? Sudah menikah 2 tahun tapi belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Apa kamu mandul? Sindir Bu Siti tajam. Setiap kali mereka bertemu, Dita hanya bisa menundukkan kepala, menahan tangis. Ia tahu posisinya sebagai istri yang dianggap belum bisa memberikan penerus keluarga, membuatnya rentan terhadap segala cemoohan. Namun, ia tidak pernah membalas. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar semua ujian ini segera berlalu. Andi, yang seharusnya menjadi pelindung Dita, malah sering terpengaruh oleh ucapan ibunya. Alih-alih membela Dita, ia justru ikut menyalahkannya. Mungkin ibu benar, kita tidak bisa terus begini. Aku butuh anak, Dita, ucap Andi dingin suatu malam. Dita merasa dunianya runtuh. Ia berusaha, berdoa, bahkan melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mencari tahu apa yang salah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Dita tidak memiliki masalah kesuburan. Justru Andi yang memiliki masalah kesehatan yang membuatnya sulit memiliki anak. Namun, alih-alih menerima kenyataan, Andi memilih menutupinya. Ia takut reputasinya hancur jika orang lain tahu. Dengan tekanan dari Bu Siti, Andi akhirnya menceraikan Dita. Maaf, aku harus memilih keluargaku, katanya tanpa rasa bersalah. Dita kembali ke rumah orang tuanya dengan hati hancur. Ia merasa dunia telah menolaknya, dan cintanya selama ini hanya dihargai dengan penghinaan. Namun, di balik kesedihan itu, ia bertekad untuk memulai hidup baru. Meski berat, ia percaya bahwa suatu hari, kebahagiaan akan kembali menghampirinya. Kembali ke rumah orang tuanya di sebuah desa kecil, Dita menjalani hari-harinya dengan perasaan kosong. Rasa malu dan luka akibat perceraian masih membekas dalam hatinya. Tetangga-tetangga di sekitar rumahnya mulai berbisik-bisik tentang kegagalan pernikahannya, membuat Dita merasa semakin terpuruk. Namun, orang tua Dita, terutama ibunya, selalu mendukungnya. Hidup tidak berhenti di sini, nak. Kamu perempuan kuat. Allah punya rencana yang lebih baik untukmu, kata ibunya sambil memeluk Dita erat. Kata-kata itu menjadi penguat baginya untuk bangkit. Suatu hari, kakaknya, Rina, yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, meminta bantuan Dita untuk menjaga anaknya, Farel. Dita, aku benar-benar sibuk belakangan ini. Bisa nggak kamu bantu antar jemput Farel ke sekolah? Aku nggak punya siapa-siapa lagi yang bisa diandalkan. Pinta Rina dengan nada memelas. Dita, meskipun awalnya ragu karena merasa hidupnya belum stabil, akhirnya setuju. Baginya, menghabiskan waktu bersama Farel mungkin bisa membantu mengalihkan pikirannya dari kesedihan. Setiap pagi, Dita mengantar Farel ke sekolah, mengobrol ringan dengannya di sepanjang perjalanan. Farel, yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, menjadi pelipur lara bagi Dita. Senyumnya yang polos dan cerita-cerita lucunya mampu membuat Dita kembali tertawa. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan di sekolah. Dita mulai sering bertemu dengan Pak Rendra, guru kelas Farel. Pak Rendra adalah seorang pria yang sederhana, ramah, dan penuh perhatian pada murid-muridnya. Pertemuan pertama mereka terjadi ketika Farel lupa membawa buku PR, dan Dita harus mengantarkannya ke kelas. Terima kasih sudah repot-repot datang, Bu. Farel ini memang kadang-kadang ceroboh, tapi dia anak yang pintar, ujar Pak Rendra dengan senyum hangat. Dita merasa ada ketulusan dalam setiap kata-kata Pak Rendra. Sejak saat itu, mereka sering berbincang setiap kali Dita menjemput Farel. Mulanya, obrolan mereka hanya seputar perkembangan Farel di sekolah. Namun, lama-kelamaan, mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Pak Rendra bercerita tentang perjuangannya menjadi seorang guru dan bagaimana ia merawat ibunya, Bu Nur, yang sudah tua dan tinggal bersama suaminya, Pak Samsul. Mereka berdua adalah pasangan yang sudah lama bersama, dan meskipun Bu Nur sedikit keras dan tegas, ia selalu mendukung Pak Rendra dalam setiap langkah hidupnya. Sementara itu, Dita, meski awalnya enggan, mulai membuka diri tentang masa lalunya.
Pak Rendra tidak menghakimi atau merasa kasihan. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan rasa nyaman yang sudah lama tidak dirasakan Dita, hubungan mereka semakin dekat seiring waktu. Pak Rendra sering mengundang Dita untuk ikut menghadiri kegiatan sekolah, seperti acara seni atau pertandingan olahraga, membuat Dita merasa lebih dihargai dan diterima. Sementara itu, Farel menjadi semacam jembatan bagi hubungan mereka. Ia sering menggoda Dita dan Pak Rendra. "Tante Dita, Pak Rendra bilang tadi kamu cantik." "Loh?" ujar Farel dengan senyum jahil. Dita hanya tersipu. Sementara Pak Rendra tersenyum malu-malu. Dalam 2 tahun, hubungan mereka berkembang menjadi cinta yang tulus. Bagi Dita, Pak Rendra adalah sosok yang mengembalikan rasa percaya dirinya. Bagi Pak Rendra, Dita adalah wanita yang kuat, lembut, dan penuh kasih. Sosok yang selama ini ia cari. Meski hubungan mereka membawa kebahagiaan, Dita tetap merasa was-was. Pengalaman pahitnya di masa lalu membuatnya takut menghadapi kemungkinan penolakan, terutama dari keluarga Pak Rendra. Namun, ia bertekad untuk tetap berjalan, percaya bahwa setiap luka yang ia lewati akan berbuah manis di akhirnya. Setelah 2 tahun menjalani hubungan yang penuh kasih, Pak Rendra merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Ia merasa telah menemukan sosok yang tepat dalam diri Dita. Dita adalah wanita yang penuh kasih, sabar, dan memiliki kekuatan luar biasa meski melalui banyak penderitaan. Setiap hari yang dihabiskan bersama Dita membuat Pak Rendra semakin yakin bahwa Dita adalah pasangan hidup yang ia cari. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama di rumah Dita, Pak Rendra akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan niatnya. Mereka duduk di ruang tamu, di bawah cahaya lampu yang temaram. Farel, yang merasa suasana menjadi lebih serius, sengaja menghilang ke kamar tidurnya, memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara. "Dita," kata Pak Rendra dengan suara yang lembut namun penuh tekad. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku tahu kita sudah menjalani hubungan ini cukup lama, dan aku sudah yakin. Aku ingin kita menikah." Dita terdiam sejenak. Hati kecilnya merasa bahagia, namun ia juga merasa takut. Pengalaman masa lalu yang penuh luka membuatnya ragu. "Rendra, kamu yakin?" tanya Dita dengan suara bergetar. "Aku bukan wanita sempurna. Aku sudah pernah gagal dalam pernikahan." Pak Rendra tersenyum lembut dan menggenggam tangan Dita. "Aku tahu kamu kuat, Dita. Dan aku bukan mencari kesempurnaan. Aku hanya ingin bersama kamu, dalam suka dan duka. Aku percaya kita bisa melangkah bersama dan saling mendukung." Air mata menetes di pipi Dita. Semua keraguan dan rasa takutnya mulai luntur. Ia merasakan kehangatan dalam hati, merasakan ketulusan dalam setiap kata Pak Rendra. Dengan suara yang hampir berbisik, Dita akhirnya menjawab, "Aku juga ingin bersama kamu, Rendra. Aku takut, tapi aku siap. Jika itu membuat kita bahagia." Namun, meskipun hati Dita dan Rendra sepenuhnya yakin, ada satu hal yang masih mengganjal. Rendra tahu bahwa ibunya, Bu Nur, mungkin tidak akan langsung menerima keputusan ini. Bu Nur adalah wanita yang sangat menjaga kehormatan keluarga, dan menikahi seorang janda, apalagi yang telah mengalami perceraian, bukanlah hal yang mudah diterima baginya. Pak Rendra memutuskan untuk berbicara langsung dengan ibunya, meski ia tahu itu tidak akan mudah. Ia mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan niatnya kepada Bu Nur. Pada suatu sore, Pak Rendra mengajak ibunya duduk di ruang tamu setelah makan siang. Bu Nur, yang biasanya cukup tegas dan tidak mudah menerima perubahan, terlihat agak cemas dengan nada serius yang digunakan anaknya. "Bu, aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting," kata Pak Rendra dengan suara penuh kehati-hatian. "Aku sudah memutuskan untuk menikahi Dita." Mendengar nama Dita, wajah Bu Nur langsung berubah. Ia terdiam sejenak, tampak mencerna apa yang baru saja dikatakan anaknya. "Rendra, kamu tahu kan Dita itu seorang janda? Apa kamu yakin bisa membangun masa depan bersamanya? Dia sudah pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya. Bagaimana kalau itu terulang lagi?" tanya Bu Nur dengan nada cemas. Pak Rendra menatap ibunya dengan penuh keyakinan. "Bu, aku tahu masa lalu Dita, tapi aku juga tahu dia adalah wanita yang luar biasa. Dia kuat, dan aku percaya kita bisa saling mendukung dan membangun keluarga yang lebih baik. Aku tak mencari wanita yang sempurna. Aku hanya ingin wanita yang tulus dan bisa membuatku bahagia." Dan Dita adalah wanita itu. Bu Nur terdiam, memandang anaknya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ia sangat peduli dengan kebahagiaan anaknya, tapi juga tidak bisa mengabaikan kecemasan tentang reputasi keluarga. Namun,
Setelah beberapa saat merenung, ia akhirnya menghela napas panjang. Kalau itu yang kamu inginkan, Rendra, ibu tidak bisa melarang. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Ia menatap wajah anaknya dengan lembut. Tapi ingat, hidup berumah tangga bukanlah hal yang mudah. Ibu ingin kamu pikirkan matang-matang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Rendra mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Bu. Aku janji akan bertanggung jawab dan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat semuanya baik-baik saja. Meski Bu Nur masih memiliki kekhawatiran, ia akhirnya merestui keputusan anaknya. Namun, ia juga menyarankan agar Rendra dan Dita segera melakukan percakapan lebih lanjut mengenai masa depan mereka agar bisa siap menghadapi segala tantangan. Dengan restu dari ibunya, Rendra kembali ke rumah Dita dan memberitahu kabar bahagia itu. Dita yang mendengar keputusan Bu Nur untuk merestui hubungan mereka merasa terharu. Ia merasa seakan-akan beban yang ia pikul selama ini sedikit terangkat. Jadi, kita bisa menikah? Tanya Dita dengan suara hampir tak percaya. Rendra mengangguk dan tersenyum. Kita bisa menikah, Dita. Semua yang kita inginkan sekarang ada di depan kita. Bersama-sama, kita akan membangun keluarga yang bahagia. Dita pun tersenyum bahagia. Meskipun dalam hatinya masih ada sedikit keraguan. Namun, cinta yang tulus dari Rendra memberikan kekuatan baru baginya. Ia yakin, meskipun jalan ke depan mungkin tak selalu mulus, mereka akan bisa menghadapinya bersama. Keputusan untuk menikah ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan yang penuh harapan dan cinta. Setelah memutuskan untuk menikah dengan Rendra, Dita merasa cemas, bukan hanya karena pernikahan itu sendiri, tetapi juga karena hubungan dengan ibu mertua, Bu Nur. Meskipun Bu Nur sudah memberikan restu kepada mereka, Dita tahu bahwa penerimaan sepenuhnya mungkin membutuhkan waktu. Dita menyadari bahwa Bu Nur adalah wanita yang tegas, penuh aturan, dan sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Beberapa bulan sebelum pernikahannya dengan Rendra, Dita mulai sering berkunjung ke rumah Bu Nur untuk membantu mempersiapkan acara pernikahan. Awalnya, Bu Nur tampak agak kaku dan formal, seringkali berkomentar tentang hal-hal kecil, seperti cara Dita menata bunga atau memilih warna dekorasi. Namun, Dita tidak marah atau tersinggung. Ia tahu bahwa Bu Nur, meskipun terlihat dingin, sebenarnya sangat peduli dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga. Suatu hari, setelah beberapa minggu bekerja sama dengan Bu Nur, Dita merasa sedikit jengah karena selalu merasa seperti pembantu di rumah mertuanya. Meskipun ia berusaha bersikap sabar dan menyenangkan hati Bu Nur, terkadang ia merasa ibu mertua itu masih bersikap dingin dan egois. Bu Nur lebih banyak menghabiskan waktu dengan Rendra, membicarakan bisnis dan keluarga mereka, sementara Dita merasa seolah-olah dirinya tidak sepenuhnya diterima. Namun, semuanya berubah pada suatu sore ketika Dita kembali ke rumah Bu Nur setelah membeli bahan-bahan untuk masakan. Ketika Dita masuk rumah, Bu Nur tiba-tiba memanggilnya dengan suara lembut. Dita, cuci tangan dan makan bersama kami. Kami sudah menunggu. Dita terkejut. Selama ini, Bu Nur tidak pernah mengundangnya untuk makan bersama kecuali ada acara khusus. Biasanya, Dita hanya diperbolehkan makan di dapur atau hanya sebatas membantu menyiapkan makanan. Kali ini, Bu Nur mengajak Dita ke meja makan dengan penuh perhatian. Seolah ada perubahan dalam sikapnya. Sambil berjalan ke meja makan, Dita merasa heran. Ia mencoba mengingat apakah ada sesuatu yang berbeda, atau mungkin Bu Nur hanya merasa lapar dan butuh teman. Namun, ketika mereka duduk bersama, Bu Nur berbicara dengan lebih lembut daripada biasanya. Maafkan ibu jika selama ini ibu terlalu keras pada kamu, Dita. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Rendra. Dita hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah pertama kalinya Bu Nur menunjukkan sisi yang lebih hangat dan penuh perhatian padanya. Namun, rasa penasaran pun muncul di dalam hatinya. Ada apa dengan perubahan mendadak ini? Beberapa hari kemudian, Dita mendapatkan jawaban dari perubahan sikap Bu Nur. Ketika mereka berbicara lebih dalam, Bu Nur akhirnya mengungkapkan alasan di balik sikapnya yang dulu terkesan keras. Beberapa bulan lalu, Pak Samsul memenangkan kasus di pengadilan, kata Bu Nur dengan mata berbinar. Rekan bisnisnya yang dulu mengkhianatinya akhirnya dihukum. Kami sekeluarga sangat senang karena akhirnya segala masalah yang mengganggu keluarga kami selesai. Ibu merasa lega. Dita terkejut mendengar kabar tersebut. Ternyata, selama ini Bu Nur terbebani dengan kasus yang melibatkan suaminya, Pak Samsul, yang hampir membuat reputasi keluarga mereka runtuh. Dengan kemenangan di pengadilan,
Pak Samsul akhirnya mendapatkan keadilan yang ia perjuangkan bertahun-tahun. Semua tekanan itu membuat Bu Nur lebih cemas dan terkadang terlihat keras pada orang di sekitarnya, termasuk Dita. Namun, sekarang, dengan beban itu terangkat, Bu Nur merasa lebih ringan dan mulai melihat Dita dengan cara yang berbeda. Kamu tahu, Dita, setelah semuanya selesai, ibu menyadari bahwa kamu adalah wanita yang baik. Kamu sabar dan penuh perhatian pada keluarga. Itu yang ibu harapkan untuk anak ibu, ujar Bu Nur dengan nada yang lebih lembut. Dita merasa terharu. Semua rasa sakit hati dan ketidaknyamanan yang ia rasakan selama ini mulai mencair. Ia merasa Bu Nur akhirnya melihatnya sebagai seseorang yang layak untuk diterima dalam keluarga. Perubahan sikap ini membuat Dita semakin yakin bahwa dia benar-benar diterima. Sejak saat itu, hubungan Dita dan Bu Nur mulai membaik. Dita sering menghabiskan waktu bersama Bu Nur di dapur, membantu menyiapkan makanan, dan terkadang mereka berbincang lebih banyak tentang kehidupan. Bu Nur mulai sering memujinya atas kebijaksanaannya dan cara Dita merawat rumah tangga. Walaupun Bu Nur tidak pernah menunjukkan kasih sayang secara berlebihan, Dita merasakan kasih sayang itu melalui perhatian-perhatian kecil yang diberikan oleh ibu mertuanya. 2 bulan berlalu, Dita merasa semakin dekat dengan Bu Nur. Ia sering memasak makanan favorit Bu Nur dan berbagi cerita tentang perasaannya. Terkadang, Bu Nur juga membantu Dita dalam merencanakan masa depan mereka, termasuk bagaimana cara mereka mengelola keuangan rumah tangga dan menjaga keharmonisan. Pada suatu malam, saat Dita merasa mual setelah makan malam, Bu Nur mendekatinya dan memeriksa kondisinya. Kamu kenapa, Dita? Kamu tampak tidak enak badan, tanya Bu Nur dengan khawatir. Dita, yang saat itu baru tahu bahwa dirinya hamil, hanya bisa tersenyum kecil. Bu, saya rasa saya hamil, jawab Dita dengan suara lembut. Bu Nur terkejut, namun ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh kebahagiaan. Subhanallah, kalau itu benar, ibu sangat bahagia, Dita. Akhirnya, cucu yang kami tunggu-tunggu akan hadir. Kebahagiaan Bu Nur meledak. Selama ini, ia menginginkan keluarga yang utuh, dan kehamilan Dita menjadi berkah yang luar biasa baginya. Ia merasa bahwa Dita, yang telah menunjukkan banyak kesabaran dan kebaikan, akhirnya membuktikan dirinya sebagai bagian yang penting dalam keluarga mereka. Sejak saat itu, Bu Nur semakin memperlakukan Dita dengan penuh kasih. Ia membantu Dita mempersiapkan segala kebutuhan untuk kehamilannya, dan bahkan terkadang berinisiatif untuk menjaga Dita agar tidak kelelahan. Dita merasa sangat beruntung memiliki ibu mertua seperti Bu Nur, yang meskipun awalnya dingin, kini telah berubah menjadi sosok yang penuh perhatian dan penuh kasih. Hubungan mereka semakin erat, dan Dita merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang aman dalam keluarga baru ini. Hari-hari mereka penuh kebahagiaan, dan Dita merasa sangat bersyukur bisa membangun keluarga yang hangat bersama Rendra dan Bu Nur. Kehamilan Dita adalah kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rendra dan Bu Nur. Namun, bagi Dita, meskipun ia merasa bahagia, ada campuran perasaan yang membingungkan dalam dirinya. Kehamilan ini seolah menjadi simbol harapan baru bagi kehidupan yang ia jalani setelah perceraiannya, namun juga menghadirkan kecemasan yang mendalam. Ia tidak ingin mengecewakan Rendra, apalagi ibu mertuanya, Bu Nur, yang sudah mulai menerima dan menyayanginya. Hari pertama Dita merasakan gejala mual adalah saat ia sedang memasak di dapur untuk makan malam bersama keluarga. Ia merasa tidak enak badan, tubuhnya lemas, dan tiba-tiba saja rasa mual itu datang begitu saja. Dita sempat berpikir bahwa itu hanya masalah makan malam yang kurang cocok. Namun setelah beberapa hari merasakan gejala yang sama, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke klinik dan melakukan tes kehamilan. Hasilnya positif. Dita terdiam beberapa saat setelah melihat 2 garis merah di alat tes. Hatinya bergejolak antara kebahagiaan dan kecemasan. Ia tak pernah membayangkan bahwa dalam kondisi yang sempat terluka dan penuh keraguan, ia akan diberkahi dengan kehidupan baru yang akan mengubah segalanya. Setelah beberapa hari, Dita akhirnya memberanikan diri untuk memberitahukan Rendra. Mereka duduk di teras rumah mereka yang sepi, menikmati senja bersama, seperti biasanya. Rendra, yang sedang membaca buku, mendongak ketika Dita duduk di sampingnya, tampak serius. Ia meletakkan bukunya dan menatap Dita. Ada apa, sayang? Tanya Rendra. Melihat ekspresi Dita yang sedikit gelisah, Dita menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Rendra, aku hamil, katanya perlahan, suaranya hampir tak terdengar. Rendra terkejut, namun senyumnya merekah begitu mendengar kabar itu. Ia langsung memeluk Dita erat, seolah menghapus semua keraguan yang ada di hati Dita. Kamu hamil? Subhanallah, Dita. Ini kabar yang luar biasa.
Aku sangat bahagia. Aku selalu ingin keluarga kita lengkap dengan anak-anak kita, ujar Rendra dengan mata berbinar. Dita merasakan kebahagiaan yang mendalam saat Rendra memeluknya. Namun, di sisi lain, ia merasa ragu apakah dirinya bisa memenuhi harapan banyak orang, terutama Bu Nur, yang sangat menginginkan keturunan dari pernikahan Rendra malam itu. Dita memutuskan untuk memberitahu Bu Nur. Ketika mereka duduk bersama di ruang makan, Dita melihat Bu Nur yang tampak lebih ceria dari biasanya. Setelah beberapa saat berbincang ringan, Dita akhirnya mengungkapkan kabar yang selama ini ia pendam. Bu, saya ingin memberitahu sesuatu yang penting. Saya hamil, kata Dita dengan suara yang lembut namun penuh ketegangan. Bu Nur terdiam beberapa detik. Matanya terbelalak sedikit, kemudian senyum lebar muncul di wajahnya. Benarkah, Dita? Subhanallah, itu luar biasa. Aku sangat bahagia mendengar kabar itu. Ini adalah berkah yang luar biasa untuk kita semua, ujar Bu Nur dengan nada yang penuh kegembiraan. Dita terkejut dengan reaksi Bu Nur yang sangat positif. Ia tidak menduga bahwa ibu mertua yang awalnya terkesan dingin dan penuh perhitungan itu akan begitu bahagia mendengar kehamilannya. Bu Nur segera berdiri, mendekati Dita, dan memeluknya dengan penuh kasih. Kamu akan jadi ibu yang hebat, Dita. Aku percaya pada kamu. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Dita merasa seakan-akan beban di pundaknya menghilang begitu saja. Ia merasa diterima dan dihargai, tidak hanya oleh Rendra, tetapi juga oleh Bu Nur yang kini benar-benar melihatnya sebagai bagian dari keluarga. Senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan, dan untuk pertama kalinya setelah perceraiannya, Dita merasa seperti seorang wanita yang dihargai dan dicintai. Beberapa hari kemudian, kabar kehamilan Dita tersebar ke seluruh keluarga. Rendra dengan bangga memberitahukan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Mereka semua sangat gembira dengan berita tersebut. Bu Nur, yang sangat menginginkan cucu, segera mulai merencanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyambut anggota baru dalam keluarga mereka. Sejak saat itu, Bu Nur menunjukkan perhatian yang luar biasa pada Dita. Setiap kali Dita merasa mual atau kelelahan, Bu Nur selalu menawarkan diri untuk membantu. Ia akan memasak makanan bergizi khusus untuk Dita dan memastikan agar Dita tidak melakukan pekerjaan berat. Bahkan, Bu Nur meminta Rendra untuk lebih sering mengantar Dita ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Namun, meskipun semuanya terlihat baik-baik saja, Dita masih merasa cemas. Ia takut bahwa jika kehamilannya terlalu banyak mengubah rutinitas dan perhatian keluarga, ia mungkin akan kembali menjadi beban. Tetapi, Bu Nur selalu meyakinkannya bahwa itu adalah bagian dari menjadi keluarga. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini, Dita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Bu Nur dengan lembut, sambil memegang tangan Dita. Dita mulai merasa semakin dihargai. Ia merasa semakin dekat dengan Bu Nur, yang kini menjadi sosok ibu yang penuh kasih dan perhatian. Hubungan mereka yang awalnya dingin dan penuh ketegangan mulai mencair. Bu Nur seringkali membawakan Dita makanan favoritnya, menanyakan tentang kesehatan kehamilannya, dan bahkan mendiskusikan nama-nama untuk bayi yang akan lahir. Pada suatu pagi yang cerah, Bu Nur membawa Dita ke pasar untuk membeli perlengkapan bayi. Mereka berjalan bersama, berbicara tentang segala hal, dari baju bayi hingga kebutuhan lainnya. Dita merasakan kehangatan dalam hati ketika Bu Nur dengan antusias menunjukkan berbagai barang yang ia anggap akan berguna untuk bayi nanti ini. Dita, ibu ingin membeli ini untuk cucu kita. Semoga kamu suka, kata Bu Nur sambil memberikan sebuah setelan bayi berwarna lembut. Dita menatap Bu Nur dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima sepenuhnya dalam keluarga ini. Meskipun ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, terutama karena sejarah yang penuh dengan ketegangan, Dita tahu bahwa hidupnya kini sedang memasuki babak baru yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Dengan kehamilan ini, bukan hanya kehidupan Dita yang berubah, tetapi hubungan dengan Rendra dan Bu Nur juga semakin kuat dan harmonis. Kini, Dita bisa merasakan cinta yang tulus dari keluarga barunya, dan ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. 9 bulan berlalu, Dita melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu membawa kebahagiaan besar di keluarga mereka. Bu Nur menangis haru sambil menggendong cucunya. Kamu adalah berkah di keluarga ini, Dita, katanya sambil memeluk Dita erat. Hubungan Dita dan Bu Nur menjadi semakin erat. Mereka sering berbagi cerita dan saling membantu. Keluarga kecil itu hidup bahagia, membuktikan bahwa cinta, kesabaran, dan pengertian mampu mengubah segalanya. Hari-hari mereka dipenuhi tawa, dan Dita merasa bersyukur telah diberikan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sejati.
Ia tahu, meskipun hidup penuh liku, kebahagiaan akan datang pada mereka yang terus berusaha dan berdoa.